Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membawakan beberapa faedah ya yang terkait dengan kasus yang sedang hangat akhir-akhir ini. Apakah boleh seseorang itu dikuburkan dalam satu liang lahat atau dalam satu kuburan yang sama begitu ya. Nah, di sini ada beberapa rujukan yang bisa kita bahas. Misalnya ini ada dalam kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fadhi Abi Syuja halaman 547, 548, 549 ya, berkaitan dengan mengubur dalam satu liang lahat yang sama. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fawi Abi Syuja' dikatakan wala yudfanusnani ibtidaan fi qabrin wahidin, dan tidak dikuburkan dua orang sama-sama yang sama-sama dikubur fi qabrin wahidin, di dalam satu liang lahat, satu kubur yang sama ya. Ibtidaan artinya sama-sama dimulai dikubur begitu ya. Bal yufradu kullu mayitin biqabrin halatal ikhtiyari lilittiba'. Bahkan disendirikan setiap mayat itu dalam satu kuburan. Halatal ikhtiyar, pada kondisi ikhtiar alias pada kondisi tidak darurat atau tidak mendesak. Ya, nanti akan dibahas juga. Kemudian dilanjutkan falau jumi'athnani fi qabrin wattahadal jinsu karojulaini wa mra'ataini kuriha indal mawardiyi wa hurrima indas sarkhasi, atau wa haruma mungkin bisa juga ya. Jadi kalau dua orang dikumpulkan dalam satu liang lahat yang sama, kemudian jenisnya itu sama, misalnya dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, itu hukumnya makruh menurut Imam Al-Mawardi ya, Sahibul Hawi Al-Kabir. Kemudian dan haram hukumnya menurut As-Sarkhasi, Al-Alamah Imam As-Sarkhasi. Wa naqallahu anhu Nawawi fi majmu'ihi muqtasiran alaih. Dan Imam An-Nawawi itu mengutip dalam kitab Al-Majmu' yang mencukupkan dalam pembahasan yang ini ya, hukum yang ini. Wa aqabahu biqaulihi, ya bayyana, ya dia menjelaskan, menerangkan dalam statementnya tersebut, wa ibaratul aktsarina wala yudfanusnani fi qabrin. Statement atau ungkapan mayoritas fuqaha itu tidak dikuburkan dua orang dalam satu liang lahat atau satu kuburan yang sama. Wa naza'a fit tahrimi subki, meskipun Imam As-Subki itu berselisih dalam keharaman ini. Wa sayati ma yuqawwi tahrima, dan akan datang bahwa yang menguat dia menguatkan yang hukumnya haram. Kemudian illa lihajatin ya. Jadi tidak boleh mengubur dua orang dalam satu kuburan yang sama illa lihajatin, kecuali karena suatu hajat, ai lidoruratin, yakni dalam keadaan darurat, kama fi kalami syaikhain, sebagaimana statement syaikhain, dua syaikh ya, An-Nawawi wa Rafi'i, ka'an kasral mauta wa asura ifradu kulli mayitin biqabrin, sebagaimana misalnya banyak yang meninggal kemudian susah untuk menyendirikannya dalam menyendirikan satu mayat dalam satu kubur, sulit, maka itu berarti kondisi darurat ya. Kemudian dilanjutkan fayujma'u bainal itsnaini was salasati wal aksari fi qabrin, maka boleh dikumpulkan dua orang, tiga orang atau lebih dalam satu kuburan yang sama bihasabit doruroti, sesuai dengan kadar daruratnya ya. Apalagi dalam kaidah fikih kan dikatakan ad-doruratu tubihul mahzurati, kondisi-kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Wa kadza fi saubin lilittiba'i fi qatla uhudin, ini sebagaimana juga dalam pakaian atau mungkin kain kafan begitu ya. Karena ittiba ya, bahwasanya Nabi SAW dulu melakukan hal itu terhadap para syuhada perang Uhud. Rawahul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sampai sini sudah jelas ya. Jadi tidak dikuburkan dua orang yang sama kecuali kalau kondisi darurat. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit.
Dikatakan di sini wala yujma'u rajulun wa imra'atun fi qabrin wahidin illa lidoruratin. Tidak boleh dikumpulkan, disatukan laki-laki dan perempuan dalam satu kuburan yang sama atau satu liang lahat yang sama illa lidoruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Fayahrumu inda adamiha kama fil hayati. Maka haram hukumnya ketika adamiha ay adamid darurah. Haram hukumnya kalau tidak ada darurat, tidak ada hajat yang mengharuskan untuk dikumpulkan laki-laki dan perempuan. Nah, ada statement yang menarik di sini ya, ada ibarah yang menarik dikatakan di sini qala Ibnu Shallahi wa mahalluhu ya. Imam Ibnu Shalah itu mengatakan dan posisinya atau tempatnya itu adalah idza lam yakun bainahuma mahramiyatun au zaujiyatun wa illa fayajuzul jam'u. Ini penting nih. Menurut Imam Ibnu Shalah, fuqaha salah satu fuqaha mazhab Imam Syafi'i, tempatnya itu posisinya adalah jika di antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada kemahroman dan tidak ada hubungan suami istri. Wa illa, kalau mereka ada hubungan mahram, kalau mereka ada hubungan suami istri, fayajuzul jama'u, maka boleh untuk disatukan laki-laki dan perempuan tersebut. Dengan catatan harus ada hubungan mahram, hubungan nasab, atau hubungan suami istri. Kemudian Imam Al-Isnawi mengatakan wahwa muttajihun. Inilah yang dicenderungi atau yang disukai mungkin begitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini dikatakan walladzi fil majmu'i annahu la farqa. Dan yang ada dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi itu annahu la farqa, itu tidak ada bedanya. Faqala kemudian mengatakan innahu haramun. Ya, mengumpulkan laki-laki dan perempuan itu hukumnya adalah haram dalam satu liang lahat kuburan yang sama. Hatta fil ummi ma'awaladiha, meskipun itu orang tua dan juga anaknya. Wahada huwa zahiru, dan inilah yang zahir, yang tampak, yang kelihatan, yang jelas. Idil illatu fi man'il jam'i al-idha'u. Karena illah, kenapa kok diharamkan mengumpulkan perempuan dan laki-laki dalam satu kuburan yang sama, liang lahat yang sama, padahal sudah wafat, itu illah keharamannya adalah al-idha'u, yakni menyakiti ya, atau menyakiti ya. Li'anna syahwata qadin qata'at fala farqa bainal muharrami wa ghairihi. Karena syahwat itu sudah putus ya, sudah meninggal, ya nggak ada syahwat. Fala farqa, maka tidak ada bedanya bainal muharrami atau bainal mahram mungkin ya, wa ghairihi, dan juga selain mahram. Wala baina an yakuna min jinsin wahidin, dan tidak ada bedanya antara satu jenis amla atau beda jenis. Wal khunsa ma'al khunsa au ghairihi, khunsa dengan khunsa atau khunsa dengan selain khunsa. Kal unsa ma'al zakar, sebagaimana juga unsa ma'al zakar, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah menurut Imam An-Nawawi itu tidak ada bedanya, entah itu ada hubungan mahram atau tidak, entah itu ada satu jenis atau tidak, itu hukumnya haram. Meskipun menurut Imam Ibnu Shalah itu boleh ya kan dikumpulkan selama tidak ada kemahroman atau selama ada hubungan mahram atau hubungan suami istri, maka itu boleh untuk disatukan dalam satu liang lahat. Nah, itu kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Ibarah ini hampir mirip dengan keterangan di dalam kitab Hasyiah Al-Alamah Al-Baijuri ya, dalam PDF ini juz 2 halaman 308 ya. Dikatakan wala yudfanu thnani ila akhir ayyahrumu dzalika ibtida'an 'inda sarkhasi. Tidak boleh digabung dua mayat gitu ya. Haram hukumnya, ya ini haram ya, yahrum ibtida'an, ya ini sama-sama dikubur ya, mulai sama-sama dikubur. Menurut Imam As-Sarkhasi, wa huwal mu'tamadu. Nah, ada tambahan di sini, yang mu'tamad adalah haram hukumnya. Wa naqalahun Nawawi fi majmu'ihi muqtasiran alaih, dan Imam Nawawi membatasi hanya pada hukum haram tersebut, dikutip dalam kitab
Al-Majmu' atau terdapat dalam kitab Al-Majmu', yakni yang mu'tamad. Ya, yang ke bawahnya hampir sama ya. Dikatakan Imam As-Subki berselisih ya. Kemudian Imam Al-Mawardi mengatakan hukumnya makruh ya kan. Kemudian mengatakan Imam Al-Mawardi tidak ada bedanya entah satu jenis atau berbeda jenis. Nah, ya, itu hukumnya makruh saja. Itu menurut Imam Al-Mawardi ya, menurut Imam Al-Mawardi ya. Nah, kemudian dikatakan juga di sini ya, idza lam yakun bainu mahramiyatun au zaujiyah wa illa jazal jam'u. Dan sama seperti tadi, kalau hal tersebut kalau tidak ada hubungan kemahroman atau hubungan suami istri. Kalau ada hubungan kemahroman atau suami istri, maka hukumnya boleh untuk dikumpulkan dalam satu liang lahat yang sama. Imam Al-Isnawi mengatakan ini yang dicenderungi dan yang mu'tamad lagi-lagi dikatakan sebagaimana yang di dalam kitab Al-Majmu' annahu la farqa fahuwa haramun. Maka ini hukumnya adalah haram ya, meskipun ibu dan anaknya dikubur dalam satu kuburan yang sama, maka itu hukumnya tetap haram. Ya, sama karena ilah keharamannya mengumpulkan dalam satu liang lahat kuburan yang sama itu adalah at-ta'adzi. Kalau tadi redaksi al-iqna al-idza, kalau ini at-ta'adzi, menyakiti mayat ya. Subhanallah, hebat sekali syariat Islam ini. Bahkan mayat pun tidak boleh untuk disakiti, tidak boleh untuk ya tetap harus dijaga ya, dijaga. Nah, bukan syahwat ya, karena syahwat itu sudah terputus karena adanya kematian. Nah, ya. Nah, itu baru ya boleh ya kalau menurut Imam Ibnu Shalah kalau ada hubungan nasab, mahram atau hubungan suami istri ya. Nah, kemudian ada yang menarik juga ya di dalam kitab Fathul Wahab Al-Malik juz 2 halaman 95. Ini beliau penulis mengutip kitab Hasyiah Syekh Baijuri yang sudah kita bacakan tadi. Ya, tidak boleh dikumpulkan dua mayat dalam satu liang lahat kubur yang sama. Dikatakan Al-Alamah Al-Baijuri mengatakan haram dimulai sama-sama mengubur dua mayat ya. Menurut Imam As-Sarkhosi, dan inilah yang mu'tamad. Imam Nawawi membatasi mu'tamad ini dalam kitab Al-Majmu', dan Imam As-Subki itu berselisih dengan tentang hukum keharamannya. Itu berbeda dengan Imam Al-Mawardi yang mengatakan hukumnya makruh saja ya, dan tidak ada bedanya ya antara satu jenis laki-laki saja atau perempuan saja dua-duanya, atau berbeda jenis seperti laki-laki dan perempuan. Nah, Qala Ibnu Shalah sama juga tadi, wa mahalluhu idza lam yakun bainahuma mahramiyatun au zaujiyatun ya. Untuk posisinya adalah kalau tidak ada hubungan mahram atau tidak ada hubungan suami istri. Wa illa, kalau ada hubungan mahram, ada hubungan nasab, ada hubungan suami istri, maka jazal jam'u. Boleh untuk dikumpulkan dua mayat dalam satu kuburan yang sama. Imam Al-Isnawi atau Al-Asnawi dikatakan di sini itu yang dicenderungi. Kemudian yang mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i itu adalah sebagaimana di Al-Majmu' tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya antara mahram atau tidak mahram, laki-laki perempuan atau laki-laki saja, perempuan saja, maka itu hukumnya haram. Sampai-sampai dalam kasus ibu dan anaknya ya, karena ilah keharamannya, lagi kita ulang, kita sampaikan, karena ilah keharaman mengumpulkan dua mayat dalam satu kubur itu adalah at-ta'adzi, menyakiti ya, bukan syahwat, karena syahwat itu sudah berhenti, sudah hilang dengan adanya kematian. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Wahab Al-Malik di sini mengatakan kultu ya. Fathul Wahab Al-Malik ini adalah syarah ya dari kitab Umdatus Salik wa Uqdatun Nasik karya Al-Alamah Ibn Nakib Al-Misri ya. Nah, dikatakan di sini wa hasilu ma yata'allaku bihadhil mas'alati, penulis memetakan nih ya terkait dengan pembahasan ini, wahia dafnus naini ma'an ibtidaan, yakni menguburkan dua mayat bersamaan, sama-sama menguburkan mayat dua orang ini,
annalladzi jara alaihi sahibu Fathil Mu'in wa syaikhuhu Ibnu Hajarin wa syaikhu syaikhihi Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari. Nah, ini pendapat ini sebagaimana penulis kitab Fathul Mu'in Al-Alamah Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari, kemudian gurunya yakni Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berpendapat annal itsnaini, dua orang mayit, idza tahada, kalau dia itu sama nau'an jenisnya, karojulaini awim ro'ataini, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, awikhtalafa fihi, atau beda jenis, ya, beda jenisnya, laki-laki dan perempuan, wakana bainahuma mahromiyatun, dan di antara keduanya ada hubungan mahram, hubungan nasab, au zaujiyah, atau ada hubungan suami istri, au sayyidiyah, atau ada hubungan tuan dengan budaknya, kuriha dafnuhuma ma'an, maka hukumnya adalah makruh, ya, dikubur keduanya secara bersamaan. Fa in ikhtalafa, kalau dia beda jenis, walam yakun bainahuma mamarroh, dan tidak ada hubungan yang disebut sebelumnya, ya tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan tuan dan budak sebelumnya, maka hukumnya harumah. Hukumnya adalah haram. Nah, jadi kita ulangi lagi. Menurut Imam Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Zakaria Al-Ansari, itu kalau dua orang yang sama jenis, dua laki-laki, dua perempuan dikubur dalam satu kuburan liang lahat, atau dia beda jenis tapi ada hubungan mahram, ada hubungan suami istri atau tuan dan budak, maka hukumnya makruh dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama. Nah, kalau beda jenis, laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada hubungan kemahroman, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan tuan dan budak, maka hukumnya haram. Kemudian walladzi jara alaihi al-allamah ar-Ramli, dan pendapat yang dipegang oleh al-allamah ar-Ramli itu adalah al-hurmatu mutlaqan. Jadi menurut Imam al-allamah ar-Ramli hukumnya haram secara mutlak. Ittahadal jinsu, baik itu sama jenis, laki-laki kedua-duanya, perempuan kedua-duanya. Aw ikhtalafa, atau beda jenis, laki-laki dan perempuan. Kana bainahuma mahromiyah aula, entah itu laki-laki perempuan itu ada hubungan mahram atau tidak, ya kan? Wadzalika, itu semuanya haram, ya. Wadzalika li annal illata fi man'il jam'i at-ta'adzi lasyahwata fa innaha qad inqata'at bil mauti. Maka menurut Al-Alamah Ar-Ramli itu haram secara mutlak. Karena ilah keharamannya dan dilarang untuk mengumpulkan dua mayat dalam satu liang lahat kubur yang sama, itu adalah menyakiti mayat, ya kan, sempit, menyakitin jadinya. Bukan karena ada syahwat, karena syahwat itu sudah hilang disebabkan karena kematian. Nah, ini penulis kitab Fathul Wahab Al-Malik fi halli umdatus salik, fi halli umdatis salik wa uddatin nasik, itu mengutip di dalam I'anatut Talibin, juz 2 halaman 118. Nah, ya. Kemudian kita baca sedikit lagi. Di sini dikatakan ada tanbih, ya. Dikatakan al-muradu bil qabril wahidi, yang dimaksud dengan satu kuburan yang sama, fi hurmatin au karohati, nah, di dalam keharamannya, au karohatin, ya, fi hurmatin au karohatin, baik dalam keharaman ataupun kemakruhannya, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, adalah dafnusnaini fihi syakit fi syakki au al-lahadi lal qabril ma'ruf, ya. Jadi yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah mengubur fihi asyakku awil lahadu lal qabru al ma'rufu. Itu maksudnya adalah satu liang lahat yang sama, ya. Jadi dafnusnaini fihi syakku awil lahadu lal qabrul ma'rufu. Jadi itu adalah maksudnya satu liang lahat yang sama, ya. Qala fil mughni wa amma idza
ju'ila fil qabri, adapun kalau dalam satu kubur itu dijadikan filah din akhara min janibil qabril akhari min ghairi an yazharu minal mayyitil awwali syai'un kama yuf'alul ana kathiran fa zahiru adamul hurmati walam aro man dzakara dzalika. Nah, begitu ya. Jadi kurang lebih adalah kalau di dalam kubur itu dijadikan lahatnya lain ya, lahat yang lain min janibil qabr, di samping kuburnya, di sisi kuburnya ya. Jadi ada satu liang lahat, kemudian di satu liang lahat lagi di sebelahnya ya, seperti yang mungkin ada di pekuburan kita itu, min ghairi an yazharu minal mayyitil awwali syai'un, tanpa terlihat sesuatu pun dari mayat yang pertama, kama yuf'alul ana katsiran, sebagaimana yang dilakukan saat ini, banyak dilakukan, fazahiru adamul hurmati, maka yang tampak, yang zahir, yang bisa dibaca atau dilihat adalah tidak haram. Kemudian Sahibul Mughni, Mughnil Muhtaj, berarti Al-Alamah Khatib Asy-Syirbini, penulis yang sama dengan kitab Al-Iqna' tadi, sama-sama ditulis oleh Al-Alamah Khatib Asy-Syirbini, itu mengatakan saya tidak melihat ada orang yang menyebutkan hal ini. Ya, walam aroman dzakaro dzalika. Nah, jadi bisa kita petakan dari sini, ya. Sekali lagi kita petakan. Jadi, menurut Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari dan juga gurunya, guru dari guru Al-Alamah Al-Malibari ini, itu kalau ada dua orang dikubur dalam satu liang lahat yang sama, baik itu satu jenis ataupun berbeda jenis, tapi dia punya hubungan mahram atau hubungan suami istri atau hubungan tuan dan budak, maka hukumnya makruh. Ya. Kemudian kalau kuriha dafnuhuma makan, hukumnya makruh kalau dikubur secara bersamaan ya, sama-sama dikubur secara bersamaan itu hukumnya makruh. Sedangkan kalau berbeda jenisnya, laki dan perempuan, tapi tidak ada hubungan kemahroman, tidak ada hubungan suami istri, maka itu hukumnya haram. Sedangkan menurut Al-Alamah Ar-Ramli, itu haram secara mutlak, entah itu beda jenis atau sesama jenis. Nah, ini peta dari pembahasan hal ini. Kemudian yang terakhir yang ingin kita kutip adalah dalam kitab Al-Imta' itu ya. Ada dua faedah dikatakan di sini, wala yujma'u fi qabrin baina rajulin wa mra'atin illa lidoruratin, ya, dalam kitab Imta'un Najib ini ya, halaman 144 dikatakan, dan tidak boleh dikumpulkan dalam satu kubur liang lahat yang sama laki-laki dan perempuan illa lidoruratin, kecuali kalau memang kondisi darurat ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi ya, ad-daruratu tubihul mahzurati, kondisi darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Kemudian ada faedah di sini, yajuzul jam'u baina zauji wa zaujati fi qabrin wahidin, boleh dikumpulkan antara suami istri dalam satu kuburan liang lahat yang sama. Berarti penulis ini berarti sesuai dengan pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Shalah tadi ya. Imam Ibnu Shalah mengatakan, nah ini qala Ibnu Shalah wa mahalluhu idza lam yakun bainahuma mahramiyah au zaujiyah. Ya, hukum makruhnya itu tadi atau hukum haramnya itu kalau tidak ada hubungan mahram atau hubungan suami istri. Wa illa, kalau ada hubungan mahram atau ada hubungan suami istri, maka jazal jam'u, boleh untuk mengumpulkan suami istri dalam satu liang lahat yang sama. Berarti tidak ada keharaman dalam hal ini. Atau paling maksimal kalau suami istri dikubur dalam satu liang lahat yang sama, maksimal hukumnya adalah makruh. Sebagaimana pendapat yang dipegang oleh tiga orang ulama ini ya. Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahumullahu jami'an. Nah, demikian mungkin faedah ringkas yang berkaitan dengan hukum mengubur laki-laki dan perempuan suami istri dalam satu liang lahat yang sama. Semoga ada manfaatnya. Nasallallahu salamah wal afiyah, wallahul musta'an. Semoga kita
diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.